Masih di Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kayak yang tadi kita bilang, Yes. kenapa udah belibet ya baru mulai ya. Kayak Deg-degan yang tadi banget kita tuh, bilang deg-degan ya, banget. soalnya tuh kehadiran hawa-hawa bintangnya itu bikin saya bergetar ya kan. Bener banget Sobat Fox ya. Di sini Betul. kalau Sobat Fox udah lihatnya di aplikasi Fox Radio Jogja ya. Ada 3 orang. Belum kelihatan Pak, di Oh, belum aplikasi kelihatan. masih muka kita berdua ini kebetulan ya. Belum kelihatan, tapi kayak yang tadi kita bilang Sobat Fox, sore hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang spesial banget. Ini udah legend banget di Indonesia ya kan. Mungkin Sobat Fox kayak paling gak udah pernah denger lah ya. Sama salah satu ini festival ya menyebutnya ya. Ini adalah salah satu festival yang tahunan ada di Indonesia. Udah bertahun-tahun Sobat Fox ya. Dari saya kecil kenapa harus meng-highlight dari saya kecil ya? Enggak apa-apa. Dari Apa-apa, saya kelihatan kecil muda. sampai saya tidak kecil lagi Sobat Fox ya. Berarti kalau saya dari lahir Sobat Fox ya. Karena saya lahir dari tahun 2009, berarti saya sekarang usianya 15 tahun. Sama Yeay. seperti festival ini Sobat Fox. Selamat sore teman-teman dari Jazz Gunung Bromo. Selamat sore. Waduh, ini suaranya udah berat banget. Jadi kayaknya udah semangat banget, pengen langsung tanggal 21-22 aja gitu ya. Halo, di sini ada siapa? Coba dari tengah dulu deh, kenalan dulu. Halo, saya Bagas dari Jazz Gunung Indonesia. Oke, boleh kita ke samping kanannya dulu? Saya Richard Tapea. Oke, boleh sekali lagi Mas? Saya Richard Tapea. Waduh, suaranya enak. Is. Oke Mas Richard Utapaya. Dan ini yang satu lagi ini spesial banget di Sobat Fox ya. Kalau memang Sobat Fox suka banget sama lagunya, salah satunya adalah lagu Dewa 19 yang kangen. Wah, ini sosok di balik lagu itu. Iya, yang ada bunyi. Kok saya mau niruin bunyinya ya? Saya nggak mau kenalin tapi biar kenalan sendiri. Halo, ada siapa di sana Mas? Halo, nama saya Bintang Indrianto. Oke, Oh. Mas Bintang Indrianto. Ini adalah nama-nama yang mungkin Sobat Fox sudah cukup familiar mendengarnya ya, karena sudah berlalu lalang di dunia musik Yap. Indonesia juga sudah cukup lama. Yes. Jadi nama-nama ini udah nggak asing lagi sebenarnya, dan festivalnya pun sudah nggak asing lagi juga. Dan tahun ini kan tahun ke-15, dan ini selama 15 tahun ini nggak pernah skip sama sekali ya. Iya, walaupun pandemi kemarin Nggak ya pernah Mas ya. Yang online hanya sekali doang kan ya. Yang hybrid. Betul, Ah, betul. betul. Nah, ini istimewanya di tahun ini Mutia, ini membawa pengalaman ya. Katanya sih indahnya jazz, merdunya gunung. Oke. Ini dari namanya aja udah agak menarik Udah gitu merdu kan ya. Iya. Harusnya kan ini dibalik gitu kan ya. Merdunya jazz, indahnya gunung. Tapi emang sengaja dibalik. Saya pengen nanya dulu nih sama Mas Bagas. Kenapa alasannya dibalik kayak gini, Mas? Realitanya begitu Oh, sih. gitu. Jadi kayak kita selama ini mendengar jazz itu cuma dari kuping, tapi padahal sebenarnya dilihat itu sebuah satu kesenian yang indah gitu loh. Oke. Jadi nggak cuma enak didengar aja, tapi juga indah untuk dinikmati pada saat live dan di gunung gitu. Oke. Jadi kenapa indahnya jazz dan merdunya gunung, akhirnya alam itu juga bersatu menampilkan. Kalau kita ke jazz gunung tuh dengernya nggak cuma yang musik aja, ada tiba-tiba ada jangkrik, krik, tiba-tiba ada burung, suara burung kayak gitu. Jadi indahnya jazz merdunya gunung tuh benar-benar menggambarkan jazz gunung seutuhnya. Kayak harmonisasi semuanya Betul, gitu ya. betul. Oh, oke. Oke, kalau ngomongin tentang jazz gunung ini. Tapi kan ini sebelumnya bukan hanya di gunung aja kan Mas, pernah di pantai juga Iya, gitu betul. ya, waktu di Banyuwangi ya. Iya, betul. Ini boleh diceritain dulu nggak nih jazz gunung sampai ada jazz yang di pantai, yang kemudian di Bandung juga tahun ini dari tahun 2022 juga ya. Iya, betul. Dan katanya juga mau merambah ke daerah-daerah yang lainnya juga. Saya pengen nanya dulu deh, Jogja kapan punya jazz gunung Langgeran? Gitu. Yo, amat ke Langgeran. Loh, Langgeran cuma gunung gitu loh Mas. Iya, kan deketan Merapi tapi. Kan biar agak Kalau berbeda Merapi, gitu kan. aduh, kalau Merapi kan bisa ke Klaten, Oh, bisa iya, ke iya, Boyolali betul, gitu betul. kan. Iya, iya, Nah, iya. kalau Langgeran kan cuma ada di Jogja. Iya. betul. Kapan ya? Kapan? Ayo nih, Ya, Sobat kita Fox. bisa asalkan disponsorin Fox Radio. Asik. Kita kan tinggal nyelenggarin aja. gitu. Kalau Tembakannya mantep banget ya. Bisa balik begitu ya. Iya. Aduh, tapi kalau ngomongin soal tahun ini gitu. Tahun ini adalah tahun ke-15. Mungkin kan eksplorasi dari eventnya juga udah banyak, udah panjang sekali gitu. Iya, Tapi apa yang berbeda dari tahun ke-15-nya ini? Ya, jadi
buat kami 15 tahun itu perjalanan cukup panjang ya. Dan berdarah-darah juga gitu buat kami sebagai promotor. Karena gini, memang awalnya itu Jazz Gunung, kalau saya boleh cerita sedikit, Jazz Gunung itu memang awalnya sebenarnya kami ingin mempromosikan Gunung Bromo yang waktu itu tuh sempat terpuruk gara-gara ada bom Bali 1, bom Bali 2, kemudian ada juga lumpur di Sidoarjo. Akses ke Bromo tuh waktu itu sempat sangat-sangat susah gitu. Dari Surabaya itu mungkin bisa 5-6 jam gitu karena harus muter dan lain sebagainya, dan gara-gara bom 1 dan 2 itu turisnya anjlok kan. Ada beberapa hotel di sana yang bangkrut dan lain sebagainya. Intinya kami pengen mempromosikan lagi Bromo dengan apa ya, jadi nggak cuma wisata alamnya aja, tapi kita pengen ada kesenian di sana. Tercetuslah Jazz Gunung. Kenapa Jazz Gunung? Kenapa jazz dulu deh gitu? Karena jazz tuh kami menganggap jazz itu satu genre musik yang nggak ada sekatnya gitu, jadi bisa melebur kemana aja. Dan terutama memang founder kami ada 3, ada Pak Sigit Pramono, Pak Jaduk almarhum, Jaduk Ferianto, dan Pak Butet Kertarejasa. Nah, mereka menyimpulkan bahwa sebetulnya jazz itu tuh jazz Indonesia tuh nggak ada. Tapi gimana sih cara kita menciptakan atau membawa unsur-unsur Indonesia itu ke jazz. Jadi makanya diciptakanlah ini Jazz Gunung, dan kami konsepnya itu ethno jazz atau jazz etnik. Jadi jazz yang juga meleburkan beberapa unsur-unsur musik tradisi. Gitu. Terus bedanya Jazz Gunung dengan jazz lainnya, kan di Indonesia banyak banget ya pergelaran musik jazz kan. Nah, bedanya apa nih? Istimewanya apa? Jadi ya, yang pertama pasti secara lokasi udah beda. Gunung eksotis, kita 2000 meter di atas permukaan laut. Atapnya langit. Backgroundnya gunung. Iya pasti, namanya gunung. Alasnya rumput dan bebatuan. Jadi ini salah satu yang memang kita pengen angkat. Jadi kalau di festival lain mungkin di panggung suka ada logo-logo sponsor dan sebagainya. Kita pengen Jazz Gunung itu benar-benar kalau kita datang nontonnya jazz dan gunung. Kita nggak ngeliat lagi visual-visual yang begitu tuh. Gitu. Jadi itu yang salah satu yang kita pengen angkat. Dan yang kedua pastinya memang karena memang ini utamanya adalah kita pengen ngangkat lagi Gunung Bromo, pariwisata di sana ya. Ke Jazz Gunung itu habis nonton jazz, besok paginya kita nonton sunrise di Bromo. Wih, mantap banget lah gitu. Iya. Ini banget ya, memang dibangun suasananya semuanya ya. Jadi the whole experience itu akan berbeda. Dari mulai tripnya, dari mulai nanti suasana di sana, bahkan sebelum pas kita masuk ke amphitheater, duduk musik belum bunyi pun itu ada satu experience yang gak bisa didapetin di tempat lain. Oke. Tapi di tahun ini apakah ada yang berbeda Mas dari tahun sebelumnya? Betul. Di tahun ke-15 ini kami mencoba menampilkan 6 performance per hari. Dimana sebelumnya itu cuma per hari? 5. Iya. Gitu. Sebelumnya kan kami cuma per hari cuma 5. Tahun ini kita pengen ada 6 per hari. Dan juga di tahun ini pertama kalinya juga kami turun gunung. Untuk sowan ya, silaturahmi ke komunitas-komunitas jazz yang ada di beberapa tempat. Salah satunya di Jogja malam ini, nanti ada di Jazz Band Senen. Kemarin kami sempat di Malang, kemisan Jazz Malang. Terus lusa nanti ada di Solo. Solo Jazz itu juga kami pengen tahu nih sebenarnya ada nggak sih pengaruh dari festival jazz khususnya Jazz Gunung gitu ke komunitas jazz gitu, atau sebaliknya gitu, ada feedback apa sih dari mereka buat kita kayak gitu. Jadi kami pengen tahu lebih dalam lagi lah secara ekosistem ini gitu. Tapi kan sejak pandemi ya di 2020 setelah digelar hibrida, 2021 kan bisa digelar secara orang-orang offline, dan tapi kan dengan protokol yang ketat kan. Betul. 2022 agak longgar ya kan. 2023 ini udah bebas gitu. Bebas, betul. Nah, ini istimewanya lagi, adakah yang diberikan? Karena memang kan mungkin orang-orang yang pengen datang udah kangen banget nih. Dari yang tadinya tuh agak susah, sekarang udah enak banget nih. Yang diberikan pengalaman seperti apa lagi nih di tahun ini Mas? Ya intinya ini jadi momen kebangkitan lagi ya Jazz Gunung dari, karena memang pada saat pandemi itu kan semua rata di seluruh dunia itu ibaratnya kolaps gitu ya. Termasuk juga di panggung seni. Khususnya di Jazz Gunung ini kan keterlibatan masyarakat, keterlibatan musisi, keterlibatan kru panggung dan sebagainya itu cukup besar gitu. Jadi kita juga kemarin kenapa harus terus ada walaupun dengan keterbatasan dan lain sebagainya, kita paksain tetap ada supaya industrinya ini tetap berjalan khususnya di ekonomi kreatif. Nah, tahun ini jadi momen kebangkitan kita, udah lepas dari pandemi dan kita pengennya ya kita have fun lagi kayak dulu lagi gitu. Jadi benar-benar bisa menyaksikan dan merasakan Jazz Gunung itu dengan utuh lagi. Kembali lagi seperti sebelum pandemi ya. Betul. Ini kita udah ngobrol sedikit Sobat Fox ya. Habis ini kita akan balik lagi dan ngobrol barengan sama ada 2 orang nih Sobat Fox yang udah kita sebutin tadi. Kita akan nanya lebih dalam lagi tentang kehadiran mereka di Jazz Gunung tahun ini.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Masih di Afternoon Tea Sobat Fox, masih ditemenin sama Mutia Nisa dan Andi Syarif dan teman-teman dari Jazz Gunung Bromo ya. Tadi adalah Yura Yunita Mulai Langkahmu, yang ini juga adalah salah satu performer yang besok bakalan ada di Jazz Gunung Bromo 2023. Ada banyak banget performersnya. Tadi udah sempat dibilang bakalan ada 6 performers setiap hari. Betul. Dan salah duanya udah hadir nih sore hari ini ya. Bukan Yura Yunita tapi. Oke. Tapi boleh deh ditanya dulu, selain Yura Yunita bakal ada siapa lagi? Saya tanya ke Mas Bakas dulu nih. Boleh kasih bocoran dulu Mas? Jadi di hari pertama akan ada Ardhito Pramono. Oke. Ada Blue Fire Project by Bintang Indrianto. Oke, sudah hadir di sini ya. Betul, featuring nanti Ati CB. Kemudian ada Mus Mujono featuring Sweet Swingnov. Ada Deredia dan ada dari Belanda Henk Crayfield Quintet. Oke. Kemudian di hari kedua tanggal 22 Juli ada Yura Yunita, Ring of Air Project featuring Denny Caknan. Kemudian ada Margi Sigers dan Ermi Kulit diiringi oleh Yongki. Kemudian ada Varna Suara with Daniel Dionysius. Dan ada Jeremy Ternoy Trio dan Second Brain yang akan berkolaborasi dengan Mas Richard dari Prancis. Oke. Gitu. Menarik ya. Oke. Tapi kalau untuk ngomongin tiketnya Mas, apakah sekarang ini udah full kejual semua atau masih ada kesempatan Sobat Fox kalau pengen beli nih? Masih ada kesempatan sih. Di hari pertama kan masih ada, hari kedua juga masih ada, tapi tinggal yang VVIP. Oke, baik. VIP aja. Itu ada di harga berapa kalau boleh tahu? Kita mulai dari 500.000, 1 juta dan 1,5 juta untuk yang VVIP. Oke. Cuman yang VVIP nanti dapat dinner. Oh, menariknya itu ya. Betul. Oke. Dinernya bareng siapa Mas? Gak mungkin bareng saya mungkin ya. Bareng artisnya. Beneran ini tapi. Oh beneran? Serius? Beneran. Oh, Jadi beneran. kalau beruntung pas artisnya pas lagi makan bisa ketemu. Oh iya. Oh, gitu. Oh iya. Karena kan Kayak artis gitu makannya lepasin enggak- aja iya, gitu ya. betul. Ditungguin di hallnya ditungguin. Ini udah pada mau makan belum nih? Oke, dan itu bisa dibelinya di mana Mas Bagas? Di jazzgunung.com. Oke. Jadi selain tiket, kita bisa langsung beli juga paket akomodasi dan paket transportasi Oh, ada di situ. dari Surabaya atau Malang menuju ke venue PP. Oke, Oke, ini betul. memudahkan sekali betul, ya. Betul. Dan pilih tiket itu ketika kita beli tiket itu bisa langsung pilih seatnya. Oke. Kayak kita pilih seat bioskop. Jadi udah ada tuh mau nomor A berapa segala macam, tinggal dipilih. Terus ya udah nanti kita duduknya di situ. Oke. mantep ya. Ya. Ini emang kan akses itu sangat mempermudah gitu ya. betul. Tapi kalau tadi udah disebutin penampil-penampilnya nih, kita ke salah satu dulu ya. Mungkin ke Mas Bintang dulu. Mas Bintang Tadi dulu. disebut ada Blue Fire Project nih Mas. Mungkin boleh diceritain sedikit. Blue Fire Project. Banyak juga boleh Mas. Iya. Ntar dulu menyapa ke Sobat Fox dulu. Betul. Oke, hai. Asik ya, ternyata aku baru tahu loh. Gimana Andi tuh? sama Mutia tuh belum pernah ke gunung, Jazz Gunung Bromo. Iya, betul. Aduh, Iyanya kok Jadi gitu. malu. jadi dibocorin di sini. Iya. Tadi Mas jangan dibilangin ya akhirnya. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa gimana? Agak Mas? serak Tapi tenggorokan ini Sobat saya. Fox ya, tadi saya udah nego gitu kan ya. Kalau mau diajakin tahun ini saya mau banget Betul. gitu. Ya emang harus Fox Radio harus ke atas ya. Oke. Ke sana. Harus ya Ya. Mas ya. Terus jadi apa tadi pertanyaannya? Blue Fire Blue Project. Fire ya? Project ini Mas, taruh lo Mas, Taruh, ya. Mas Bintang masih sering naik gunung nggak? Katanya gara-gara ini bikin Blue Fire Project ini gara-garanya adalah ngelihat Gunung Ijen. Iya Iya, nggak sih? iya. Kamu kan belum pernah ke Jazz Gunung Bromo. Jazz Gunung tuh ada Dibahas dua. lagi, kenal lagi. Iya. Baik. Jadi Jazz Gunung Bromo tuh di Jawa Timur. Yap. Oke, nggak apa-apa. Iya, kakak. Iya. Lanjut Iya. kakak. Pertanyaannya, Jawa Timur di sebelah mana ya? Ada 2 Jazz Gunung. Oke. Satu di Bromo, Ah. udah umur 15 tahun. Satu lagi di ujung Pulau Jawa lagi di Banyuwangi. Oke. Tuh. Bisa nengok kanan langsung ke Pak Bambang Fox. Betul. Ya. Betul, di seberang Ya, lautan ya. Ya, kalau Jazz Gunung Bromo identik dengan almarhum Mas Jaduk. Oke. Dulu, setiap tampil situ kan dia penggagas dengan yang etnis tadi, Ha-ha. dibentuklah Ring of Fire Project. Oke. Oke.
dengan tema yang tadi etnis, kolaborasi dan kan itu cirinya jazz gunung. Perbedaan salah satu perbedaan dengan penyelenggara jazz yang lain. Kemudian 2 tahun lalu ya, Pak Sigit Pramono penggagas bersama Mas Bagas, Mas Johan dan Mas Pujana dan saya, Pak Sigit bilang bikin buat jazz gunung Ijen gitu loh. Gitu loh. Makanya namanya mirip-mirip, temanya kan Ring of Fire. Kalau di Ijen nggak ada lain kecuali Blue Fire. Blue Fire Project by Bintang Indrianto. Kalau Ring of Fire kan by Jet Ferianto. Belakangnya sama ya taunya. Jodoh itu namanya berarti. Iya, amin. Kemudian berarti belum pernah ke Ijen juga kamu ya berdua. Ke Banyuwangi udah pernah sih. Banyuwangi sudah pernah. Ayo kita naik gunung lagi Mas ya. Kapan kita rencanakan ya? Jadi saya yang dari kampus Banyuwangi. Di sana tuh ada salah satu ada Blue Fire. Blue Fire tuh cuman ada 2 destinasi wisata Blue Fire. Di dunia hanya ada 2, salah satunya di Banyuwangi. Gitu. Nah itu jadi inspirasi Pak Sigit, namanya Blue Fire Project. Nah cirinya sama seperti Ring of Fire. Kalau saya mewakili musisi tradisi Banyuwangi. Berarti musisi tradisi Banyuwangi yang habis itu kolaborasi. Iya, enak kan? Di sana tradisinya banyak banget Banyuwangi. Karena tetanggaan sama Bali jadi mirip tapi lain. Iya betul. Ya. Sukunya juga berbeda gitu ya. Tahun kemarin ditantang sama Mas Bujana, Mas Bagas sama Pak Sigit. Blue Fire Project ngiringin Ahmad Albar. Tahun kemarin kan itu. Ya. Gitu loh. Bayang langsung dapat legend itu orang. Iya. Wah kita belum pernah ada begitu dengan musiknya. Kok musiknya jadi gini ya? Nah, gitu loh. Jadi banyak cerita di luar situ. Nah tahun ini Blue Fire Project mengiringi ATCB. Ini akan berarti berbeda lagi ya bentuk kolaborasi dan suara yang keluar dari sana ya. Terus nanti kejutannya apa Mas? Yang tadinya sama Ahmad Albar sekarang sama ATCB. Kejutannya hanya untuk buat yang udah pernah ke gunung aja sih. Saya baru mau bilang kalau dikasih tahu namanya bukan kejutan ya kan. Ya udah dikit aja, spill dikit, siapa tahu nanti kan VVIP langsung kejual habis gitu. Amin ya. Amin. Sebenarnya kalau di jazz gunung tuh apalagi buat yang udah pernah aja selalu ada kejutan. Karena sebenarnya yang pertama tuh adalah enjoy di sana. Dengerin musik di sana kan beda. Gitu loh. Saat musik berhenti itu beda, bernafasnya aja juga beda. Tapi ternyata bukan hanya buat penontonnya yang setia menabung, beli VVIP dan semuanya itu capek-capek datang atau liburan dengan keluarga, itu yang poin pertamanya. Buat musisi yang ikut juga beda. Benar-benar karena pertama panggungnya rumputnya aku ceritain ya. Jadi gini, teater gitu kan. 2000 buat 2000. Kita bukan yang puluhan ribu karena kan tempat di tebing lereng. Buka deh ntar jazz gunung. Udah dong. Sudah dong. Ada dong gambarnya kelihatan dong. Udah. Kalau kalian udah pernah datang. Datang melalui dunia maya ya kan. Yang kamu lihat kan tuh indahnya gitu kan. Betul. Padahal kenyataannya. Apa tuh? Indah banget. Standar banget. Enggak gitu, kita lebih dari itu. Iya. Spektakuler. Bukan. Orang kan kalau umpamanya ketemu masalah kan di bawah gunung kan lain-lain ya. Segala macam. Di sana masalahnya lain lagi. Contohnya apa tuh? Mas Irsyad tuh udah ke-5 kali besok dia main sana. Dengan band berbeda, bayangin laris banget kan dia. Lalu ada di tampilan keberapa waktu itu dia tiba-tiba kita nonton Mas Richard dari atas. Dari atas nih, soalnya amfiteater nih beda sama flat loh, beda. Terus habis itu kita, Mas Richard menghilang, ketutup kabut. Agak mistis ya. Dan bukan mistis, maksudnya itu alam. Majestic karena kita gitu ya. menyatu dengan alam. Gitu loh ceritanya. Kan pengalaman yang berbeda sekali ya. Jadi nggak bisa diprediksi ya, kapan alam itu memberikan harus kejutan. Harus bersahabat dan menerima, bersatu dengan alam. Iya. Oke. Dan kalau ngomongin tentang Mas Richard, Mas, kira-kira pernah dimarahin sama Mas Bintang nggak? Kita belum pernah ya, Mas. Oh, belum pernah. Belum pernah main bareng. Jadi ketemu satu panggung karena di tahun 2017 mungkin. Sama 2019. Sama 2019. Tapi kalau di project yang bareng belum.
pengen nggak nih mau ada Mas Bagas juga biar nanti Tadi di sih 2 jam kolaborasi? yang lalu dia omongin. Iya. Oh serius? Kita Kita bikin udah- apa nih nanti? Aku udah terima DP. Oh iya. Bisa begitu. Saya minta persenannya kalau gitu Mas Bintang ya. Tapi sejauh ini kalau Mas Richard ini kan berarti udah 5 kali untuk Iya. tampil di Ya, sudah 4 kali menuju ke 5. Oke. Oh ini untuk tahun kelima ini. Iya. Nah ini istimewanya di tahun kelima ini apa nih Mas? Mulai dari persiapan dan segala macam. Kalau aku sih istimewanya buat aku sendiri sih karena pertama kali collab sama musisi luar di Jazz Gunung Bromo. Jadi dari Prancis, Second Brain namanya, dan istimewanya karena memang mereka yang mau collab sama musisi kita ya, sama musisi Indonesia, dan bersyukurnya aku terpilih dari Mas Bagas, mungkin karena juga kenalnya sama aku doang. Oh gitu. Kayaknya. Enggak. Enggak dong. Jadi terus dari situ aku bawa 2 orang teman, jadi kita section gitu. Pemain tiup 3 orang kolaborasi dengan pemain dari Prancis, Second Brain itu. Oke. Tapi kalau ngomongin lagunya akan ada dibawakan berapa lagu barengan sama Mas Richard? Kalau dilihat dari durasi paling sekitar 8 lagu kali ya kalau lagu jazz. 45 menit ya. Durasinya sekitar 45 menit, itu sekitar 8 lagu lah yang sebelum-sebelumnya aku pengalaman main di Jazz Gunung tuh 8 lagu bisa dapat gitu. Nah, itu semua lagu originalnya mereka. Oke. Sampai hari ini sih belum dapat lagunya. Baru mau tanya. Belum dapat, materinya belum dikasih. Cuman kalau materi yang mereka punya, video YouTube udah punya, udah lihat-lihat gitu. Udah belajar ya berarti ya. Udah mulai dengar-dengar lah. Cuman kan mereka semua terkonsep ya pakai partitur segala macam. Itu kita belum persiapan. Nanti latihannya terpisah. Mereka kita ketemu di Bromo mungkin H-2 ya Mas. Betul. H-2. Jadi kita latihan dulu sendiri bertiga pakai musiknya mereka, mungkin di setel pakai MP3. Baru nanti latihan di Bromonya bareng-bareng H-2. Oke, berarti selama ini prosesnya adalah belajar dulu dari yang sudah Iya, tersedia dulu ya. Betul. Dengerin Oke. yang udah jadi dulu. Nah itu kira-kira kalau dari yang sudah tersedia itu ada kayak wah ini udah ada ide mau digimanain gimana gitu nggak? Kalau dari mereka sih biasanya udah fix ya, maksudnya Oh, gitu. yang mereka yang tulis aransemen itu udah fix. Cuman nanti kan yang perlu kita sesuaikan kan mereka mau feel-nya yang gimana gitu. Terus nanti paling ada beberapa penyesuaian bahasa-bahasa yang mereka mau. Oke. Karena kan kita kalau baca itu kan pasti pemahamannya beda-beda gitu. Nah, itu yang nanti di H-2 itu yang kita harus samain sama mereka. Oke. Kalau untuk pertama kali kolaborasi sama musisi luar, ini baru pertama kali atau udah beberapa kali Mas Richard? Ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang pertama dulu di Jakarta, Jogja sama Bandung itu sama dari Amerika, Jeff Lorber namanya. Oke. Itu pernah juga. Oke. Bedanya kalau untuk kolaborasi antara musisi luar sama musisi Indo sendiri tanah air itu apa sih? Nah, Bedanya mereka lebih saklek aja sih. oke. Saklek. Kayak mereka nggak mau tahu latar belakang lo apa gitu. Lo pokoknya musik gua harusnya mainnya begini. Oke. Oke. Yang gua tahu waktu gua ngeliat video lo mainnya bagus. Oh gitu. Nah, begitu main lagu gua ternyata nggak sesuai ekspektasi gua, lo harus bisa gitu. Berarti ada tekanan untuk mendeliver. Iya, ada gitu pressure-nya, ya? ada pressure-nya Oh. sangat. Jadi memang apalagi kalau ada kendala bahasa juga ya, mungkin kalau ada beberapa teman-teman yang bahasanya nggak dapet, nah itu yang agak kesulitan juga gitu. Nah itu yang perlu kita agak effort juga sih. Oke. Kalau Mas Richard berarti bergabung dengan Jazz Gunung ini dari tahun 2017. 2017 ya. 17 tapi 17. nggak ngikut terus ya. berarti Nggak ngikut kan? terus ya, Oke. ganti-ganti. Sebelum 2017 kayaknya deh Mas ya. 2014 kayaknya deh pernah. Oke. ya. Sama Monita Tahalea 2014, terus 2017, terus 2018 atau 2017, 19, terus 20 ya yang sama Mas Botot. Iya. Terus sama pernah Didi Kempot. Terus ini yang kelima. Oke, semoga 2024 sampai selanjutnya iya ya. Iya. Bilang sama Mas Bagas. Mudah-mudahan naik jabatan. Oke. Gak cuma Oke. jadi pemain. Mas Bagas deg-degan lo pas bilang naik jabatan gitu ya. Sudah disiapkan kok. Asik, asik. Maksudnya duduk di tribun atas. Dinaikin dikit. Tapi kalau Mas Bintang bergabung dengan Siapa yang bilang bergabung? bergabung apa namanya? Bangun bareng ini. Bangun bareng ini. Maaf ya. Mengembangkan, Salah dikit loh ya. mengembangkan, Mengembangkan. mengembangkan. Iya. Enggak, Mengembangkan sebenarnya, Jazz Gunung. Kita coba belajar ilmu sama kebiasaan yang dilakukan oleh almarhum Mas Jaduk. Oke. Oke. Ya kan kita di Jazz Gunung kan sangat kehilangan beliau. Tahun itu tahun agak nggak enak karena
Ada 2 setelah Mas Jaduk almarhum. Terus Ibu Sigit almarhum, Ibu Godin, ibunya Mas Bagas. Kemudian setahun selanjutnya ya, apa 2 tahun ya? Mas Gendel. Mas Gendel tuh operator handal kami yang udah ikut dari tahun pertama. Oke. Itu juga pergi. Saya harap sih iya, sehat terus untuk Mas Bintang dan juga yang semuanya. lainnya. Iya. Ya, yang sudah pernah datang atau yang belum datang, Iya. nonton juga. Iya. Nonton Iya, benar. lagi loh ya. Tapi saya pengen sih tidak akan melewatkan untuk tahun ini kalau memang ada kesempatan ya. Kalau bisa Iya. dapat cuti saya Ya, bakal kesana. amin. Yang penting Iya. sehat, mau Oke. datang karena biar tahu oh gini gitu. Iya kan? Tapi pasti juga bakal spektakuler banget sih. Namanya Jazz Gunung. Sebenarnya bukan Gimana? spektakulernya Apa? yang kita uber ya. Apa tuh? Iya kan, yang pertama kena di hati sama ngangenin. Loh, Ngangenin. Itu mas, spektakulernya adalah ada tradisinya, ada budayanya, Oh, ada. kok spektakuler kok bling-bling gitu ya kayak tahun baru enggak Oh. ya? Tidak dong ya. Jangan diartikan seperti itu ya. Tidak semua spektakuler seperti Soalnya itu. biasanya kalau setelah kita tuh apalagi yang nyambung stay ya, karena dengan kegiatan besok paginya dan apa, biasanya pulang turun tuh diem terus wah gue tahun depan mesti datang lagi. Itu kan bukan spektakuler. Oh iya. Kangen Ngangenin. Ya, itu kan udah main hati. Iya. Kalau udah bawaannya hati emang susah sih memang Susah. ya. Iya. Tapi berarti dari mengembangkan selama ini nih Mas, terus sampai saat ini gitu, itu Mas Bintang sendiri ngerasa kalau saat ini tuh dari Jazz Gunung sendiri udah sampai di mana nih? Dari perkembangan dari awal sampai sekarang. Oke. Kenapa aku sama Mas Bujana gitu loh. Kalau Mas Bagas kan udah ketahuan kan memang asli di situ. Tadi kita nggak tahu, sama seperti Richard lah yang belum naik jabatan ini loh. Iya kan masih player gitu. Sindir lagi, Iya. kena lagi. Dia udah 5 kali apa Nanti bisa sampai Jakarta nih. Richard minta naik jabatan. Mending kalau gitu Richard mau naik tribun. Iya, maksudnya kita jadi baru tahu lewat Pak Sigit terutama ya. Dia nerangin. Bahasanya Pak Sigit gini nih. Pak Sigit itu ownernya Jiwa Jawa Resort, penyelenggara Jazz Gunung. Dan besok ada di sana. Iya. Iya dong. Iyalah. Ya. Emangnya Pak Bambang? Nyebut Nyebut nama nggak boleh ya? Boleh ya, Iya, siapa tahu maksudnya- nanti bisa bekerja sama ya. Tentang Butch Hotel Klutu kecil, kamarnya cuma 80. Oke. Oke, cuma 80 versi dia. Sekali nonton tuh 2.000 orang. Iya, oke. Iya kan? Berarti yang nginep di Jawa cuman 8 kali 2 160. 160 lah, 140 lah. Kali ada yang single kali kayak gitu kan ya. Yang lainnya kemana? Ke hotel-hotel lainnya. Oke. Cukup nggak itu? Ya kan? Jadi event 15 tahun tuh selalu begitu. Berarti kan membahagiakan Banyak. sisi gunung sebelah sini. Nular ya. Dan bukan hanya itu, sewa kuda, wisata besoknya, Betul. Oke. jual gorengan. Katanya. Ya, Betul. tadinya bayangin seorang saya, Bujana, Mas Bujana sama Richard, kalau ngeliat sesuatu yang indah itu kan indah kan, orang bahagia, lingkungan bahagia gitu di luar yang lainnya. Jadi kita menginspirasi banget itu dia dampaknya. Dan itu belum tentu orang lain tahu gitu loh. Nggak sampai segitunya gitu ya. Ya, jadi Iya, kita iya. benar-benar nikmatinya. Berarti kalau kayak gini sih fix banget harus ke Jogja biar juga masyarakat Jogja juga merasakan gitu kayaknya dampak positif. Your soul, your hits. Fox Radio Jogja 105.3. Fox Radio Jogja. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Your soul, your hits.
Masih di Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Jazz Gunung Bromo. Yes. Ya. Ini tadi kita udah ngobrol cukup banyak nih. Cuman ada satu yang belum kebahas nih. Kan tadi kita udah sempat ngomongin tentang indahnya jazz merdunya gunung. Tapi kalau tahun ini kan temanya adalah jazz bikin sejuk Indonesia. Nah, ini sendiri sebenarnya kan kalau apa ada hubungannya sama udara sejuk di gunung atau apa nih, Mas? Jadi tema ini sebetulnya tercetus baru minggu lalu Oke, baik. pada saat press conference di Oke. Jakarta. Oke. Jadi sejujurnya kami lupa bikin tema untuk tahun ini. Tanya dong siapa yang mencetuskan? Siapa? Bukan Mas Bintang pasti kan? Siapa Mas Bintang atau bukan ini? Pak Butet sama Pak Butet, Pak oke. Sigit. Jadi waktu itu ada satu wartawan tanya, temanya apa tahun ini? Oh iya, kami belum bikin. Dan jujur aja dengan polosnya bilang, Iya, betul. Jazz banget ya. Tapi kami berimprovisasi gitu. Iya. Akhirnya di panggung itu juga langsung Pak Butet dan Pak Sigit sepakat bahwa karena ini tahun politik gitu. Terus panas sekali Oke. hawanya. Nah, makanya kita cetuskan kata beliau Jazz Gunung Bromo 2023 Jazz bikin sejuk Indonesia gitu. Jadi kita Oke. pengen ngapain sih kita keras-kerasan gitu ya, kenapa panas-panasan gitu. Nah, lebih baik kita nonton jazz aja bikin sejuk gitu, Oke, di gunung. bisa ngademin selain nonton performance sambil adem ya kan, tapi juga ngademin di hati, di perasaan, biar nggak perlu mikir sejenak tentang hal-hal yang bikin panas gitu ya. Oke. Oke, batuk Bapak. Iya, silakan. Studionya lebih dingin dari Bromo kayaknya. Jangan lupa dibalur ketus-ketus biar hangat. Baru aku mau ngomong. Tapi Mas Bagas kalau untuk eventnya nanti bakal terselenggaranya di tanggal 21-22 Juli 21-20 Jumat dan Sabtu. Benar, jangan lupa untuk dibuka di jazzgunung.com, masih ada tiket VVIP ya. Yes. Di hari yang kedua. tersedia. Hari kedua. Hari Kalau kedua. pertama masih komplit. Oke. Oke. Kalau tadi kan Mas Rizat akan membawakan sekitar 8 lagu ya. Iya. Nah, kalau nanti Mas Bintang ini kan bakal kolaborasi sama Ati CB ya kan. Ini kira-kira berapa lagu nih Jadi kira-kira? Kultus yang produk baru itu. Oh iya, Kultus. Bukan, Iya. bukan. Iya, Bukan, kenapa? Salah. Masa dibilangin sih? Dong harus dong ya. Nah, Siapa ngomong-ngomong tahu. ATCB. Nah, Ah. Iya. kan legend juga kan. Betul, Lagunya apa yang kalau Muti, judulnya apa? Ayo kamu. Kenapa nyanyi. saya ditembak Iya dong, begini? dor. Sebentar saya googling dulu Ayo. aja. Berarti kan Saya tahu sebenarnya, cuman saya agak takut aja untuk salah untuk menjawabnya Gak gitu. apa-apa, kan ya. coba. Sama, dia cari di bank lagu. Saya cari di Google, dia cari di bank lagu. Nggak apa-apa. Ya. Maaf kan ada. Ya. Bakal dibawakan nggak nih? Sebenarnya Terserah boy. bukan judulnya yang Apa tuh? itu, aku cuman momennya. Aha. Jadi nanti akan momen banyak seperti juga seperti juga lagu-lagu Ahmad Albar dan lagu-lagu yang lain, lagu Yura apalagi. Oke. Semuanya akan beda kalau didengar dan ditonton di Jazz Gunung. Oh gitu. Iya, Walaupun iya. dengan lagu yang sama tapi Iya, dibawakan dengan dan jangan lupa Oke. selain tradisi Ha-ha. Jazz Gunung juga dengan yang mau main di Jazz Gunung kan banyak. Tapi kan keterbatasan. Karena kita cuma punya satu panggung. Punya satu panggung tuh bukan miskin ide. Oke. Karena kita emang mau memanjakan Ha-ha. gitu loh yang datang dan Biar fokus menikmati aja. musik. Ha. Itu dia. Lalu ada lagi selain itu adalah penyanyi legend atau musisi legend. Salah satunya adalah Mus Mujiono, gitaris. Bicara player gitaris, kita ada pasangannya Daniel Dionysius. Belum tahu kan? Nah, nanti kamu buka Google atau buka Instagramnya. Maksudnya dua gitaris beda umur. Tapi yang satu ini akan gitu loh, asik Oke. banget. Itu yang dilihat dari Jazz Gunung melihat sampai segitunya. Lalu ada, kita mesti nyebutnya Tante Margie Seegers. Oke. Ya kan? Muti nggak tahu kan? Nggak apa-apa. Karena itu eyang. Saya kenal lagi. Lalu ada Kena lagi. Tante Ermi Kulit. Tante Ya, Kulit. Oke. cuman yang ngiringnya lebih muda. Mhm. Muda ya, nyanyi Muda. beda tuh. Namanya Mas Yongki main piano. Oke. Nah, bercolornya banyak kan. Oke. Tapi nanti ada kejutan lagi nggak dari Mas Bintang? Kan biasanya kalau Mas Bintang itu kan dari bassnya itu kan bisa ngasih kayak sound-sound lain, ada kayak drum bisa. Aku dari terus- mulai tadi siang itu lagi nggak mikir belum ketemu kalimat kejutan kalau aku belum gabungin bass fretlessku dengan Hah? tenornya Richard Hutapea. Oh ya baik. Katanya tadi udah DP. Siap. Bukan yang di situ saya. Oh bukan ya, beda. Ya maaf.
Jadi DP. Tadi kan udah mau kolaborasi. Iya, kamu lagi Google ATCP kan? Betul banget. Betul banget. Kita tahu takut salah aja gitu kan ya. Aduh. Nanti soalnya Bentar, kalau bentar, saya salah mesti dibahas. Gimana Ya Mbak gimana? Ati. Malah kita justru senang banget kita kasih waktu 1 jam lagi kita ngobrol sama Iya, ADCB gitu ya. harus mampir. Oke, tapi kalau untuk besok istimewa udah disebutin semuanya. Boleh deh diajak sekali lagi dari Mas Bintang, terus Mas Bagas juga sama Mas Richard. Richard juga. Boleh diajak Sobat Fox untuk besok ramein tanggal 21 sampai 22 Juli. Ya, ditunggu kedatangannya. Oke. Ya. Dengan ya hati baiknya dari Jogja dan sekitarnya dengan penuh cinta dengan bersatu dengan alam di Jazz Gunung Bromo 2023, 21 dan 22 Juli. Oke. Dapatkan info lebih lanjut di Waduh. Ini seru Jazz banget ya. Gunung. Oh iya. jazzgunung.com. Oke. Straightforward ya, baik. Mas Richard. Terima kasih semuanya. Oh belum. Belum. Kalau mau nonton sisi lainnya Richard Utapia datang di Jazz Gunung. Wah, Oke. ini yang ditunggu. Oke. Ya, oke. Dan Sobat Fox kalau pengen ngepoin juga ya kira-kira apakah tiketnya masih ada atau enggak, mampir aja di jazzgunung.com atau di @jazzgunung. Bisa lihat di Instagram ya Sobat Fox ya. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Bintang, Mas Bagas, Mas Richard sudah hadir ke Fox Radio Jogja. Semoga hari nanti perjalanan dan ke Jazz Band Senennya lancar. Dan ya. semoga sih besok Jazz Gunungnya bisa sukses ya. Dan kita tunggu lagi untuk mampir di tahun 2024 di Fox Radio Jogja. Siap.